Hai, kembali lagi bersama aku Anita di YouTube channel Next Solution. Kali ini aku akan bahas laptop yang masih tergolong baru nih dari Asus. Dia tuh punya banyak fitur, tapi harganya tetap merakyat. Nah, tanpa basa-basi, mending langsung kita review aja yuk. Yes, ini dia Asus VivoBook Go 14 E1404FA FHD 323. Prosesornya pakai AMD Ryzen 3 7320U, kode name-nya Mendocino, punya 4 core dan 8 thread. Cache-nya 4 MB dan kecepatannya up to 4,1 GHz. VGA-nya pakai AMD Radeon Graphics, tapi lumayan oke lah buat laptop entry level. Kita udah tes juga, jadi nanti kita lihat hasilnya gimana. Buat RAM-nya udah dikasih bawaan 8 GB pakai tipe LPDDR5 yang pastinya bakal lebih awet ke baterai. Storage-nya kalau yang lagi kita review ini 256 GB, tapi ada juga variasi yang 512 GB. Mau yang 256 atau yang 512 udah sama-sama pakai tipe M2 NVMe PCIe 3.0 SSD. Selain itu, kecepatan membacanya dapat skor 1798,78 dan untuk skor kecepatan menulisnya 1293,07. Oke, sekarang kita masuk ke performa gaming. Kita tes di game Tom Clancy Ghost Recon Wildlands dengan low setting dan resolusi HD mendapatkan hasil 24,24 fps. Game Forza Horizon 5 dengan low setting dan resolusi HD mendapatkan hasil 48 fps. Game GTA 5 dengan high setting dan resolusi HD mendapatkan hasil FPS 33 sampai 63,1 fps. Game GTA 5 dengan normal setting dan resolusi HD mendapatkan hasil FPS 42 sampai 63,4 fps. Walaupun ini bukan laptop gaming, tapi cooling sistemnya udah oke. Buat pengaturan fan atau mode laptopnya, kalian bisa masuk ke aplikasi My Asus atau tinggal pencet aja tombol F12. Pengen lebih cepat lagi, tinggal pakai kombinasi tombol Fn dan F. Suara fan-nya ini tergolong senyap, tapi ya kalau dipakai main game mungkin akan ada suara. Tapi nggak nyampe kayak suara helikopter sih ya. Oke, lanjut lagi ke bagian body. Displaynya 14 inch, resolusinya Full HD 1920x1080. Jadi rasionya 16:9 dan pakai panel IPS level. Kecerahannya bisa diatur sampai 250 nits. Permukaannya juga anti glare, kalian udah pasti familiar lah ya dengan layar anti glare ini. Desain bezelnya nano edge alias tipis. Screen to body rasionya 83%. Nah, kalau pengen ambil variasi panel OLED ada di VivoBook Go 15. Gak lupa juga, dia udah dapet sertifikasi TUF Rainland. Bodinya sendiri masih pakai bahan polikarbonat dan satin finish gitu. Nah, yang bikin aku amazed sama laptop ini adalah sertifikasi military grade MIL STD 810H yang udah didapetin sama laptop ini. Kayak jarang banget gitu. Laptop mainstream tapi udah dapet sertifikasi military grade. Ada 3 varian warna. Nah, yang lagi aku review ini warnanya cool silver, masih ada lagi mix black dan grey green. Cuma kalau yang warnanya mix black itu gampang banget ninggalin noda, apalagi yang tangannya sering minyakan tuh, jadi laptopnya harus sering-sering dibersihin. Keyboardnya aku suka banget, tipe keyboard yang lumayan nonjol, udah backlit juga, bisa diatur 3 tingkat kecerahan. Kalau kata Asus, desain keyboardnya ini ergo sense, jadi jarak antara key pitch-nya 19,05 mm, tinggi key travel-nya 1,4 mm, dan bentuknya emang sengaja dibikin gak flat gitu, biar dipakai ngetik lebih enak, cekung ke dalam, tapi sebenarnya nggak begitu kelihatan jelas sih. Kalau mau dipakai buat diskusi dan butuh sharing screen gitu udah enak. Angle-nya bisa dibuka 180 derajat. Audionya sama kayak laptop entry level Asus lainnya, pakai Sonic Master dan DTS Audio Processing. Punya teknologi yang bisa meredam noise. Teknologinya pakai algoritma yang bisa filter background noise dan bisa deteksi juga suara mana yang dekat dan mana yang jauh. Punya resolusi kamera 720p dan udah dikasih privacy shutter-nya juga, jadi lebih safety.
Kameranya pun punya teknologi 3D noise reduction juga loh. Nah, ini video yang aku rekam langsung pakai Asus VivoBook Go 14. Menurut kalian hasil kualitas kameranya dan juga mikrofonnya kayak gimana? Coba komen di bawah ya. Jadi, kalau dibanding dengan laptop lain yang nggak punya teknologi ini, bakal kelihatan kalau noise-nya itu berkurang dan ngaruh ke warna juga, hasilnya bisa lebih vibrant. Baterainya punya kapasitas 42 Wh atau dalam mAh sekitaran 3640 mAh ya. Tadi udah RAM-nya pakai LPDDR5, terus prosesornya AMD Ryzen 7000 series yang nekenin banget ke efisiensi baterai. Jadi harusnya kalau misalkan dipakai offline seharian aman banget ya. Ukuran adapternya lumayan mini, tapi udah support charging 45 watt, lebih gede dibanding brand sebelah yang spesifikasinya sama, tapi adapternya cuma 35 watt. Buat ngisi dari 0 sampai 60%-an, itu butuh waktu sekitar 49 menit. Nah, berarti kalau mau ngisi 100%, harusnya kurang dari 2 jam ya. Buat beratnya sendiri, kayaknya ini Asus VivoBook teringan yang pernah aku pegang, soalnya beratnya cuma 1,38 kg aja. Dimensinya sendiri 32,45 kali 21,39 kali 1,79 sampai 1,79 cm. Touchpad-nya udah lebih besar dibanding seri VivoBook 14 lainnya, lebih enak dipakai kerja kalau lagi dibawa keluar, apalagi yang suka males bawa-bawa mouse tuh. Di bagian pojok kanan atas touchpad-nya ada fingerprint, jadi lebih aman. Mau nyalain laptop juga tinggal scan fingerprint aja, nggak usah masukin PIN atau password. Nah, sekarang kita masuk ke konektivitasnya. Untuk WiFi, dia udah pakai WiFi 6E dual band. Untuk Bluetooth-nya, dia pakai Bluetooth 5. Portnya sendiri di sebelah kanan ada satu USB 2.0 Type A dan di sebelah kanannya ada satu DC-in, satu HDMI 1.4, satu USB 3.2 Gen 1 Type A, satu USB 3.2 Gen 1 Type C, dan satu 3,5 mm combo audio jack. Dari tadi kalian udah lihat laptop ini pasti udah ngeh dong kalau dia pakai operating system Windows 11 Home, udah include juga dengan Office Home and Student 2021-nya, udah terinstall, tinggal kalian aktifasi aja pakai email Outlook kalian. Nah, kalau kalian tahu Asus Glide X, laptop ini juga punya fiturnya, cuma kebetulan kita belum pernah pakai ya untuk Glide X-nya untuk multitasking di laptop ini. Jadi Asus Glide X itu kalian bisa extend monitor gitu, bisa lewat handphone ataupun lewat tablet, bisa extend ataupun mirroring. Garansinya sendiri, Asus ngasih jaminan 2 tahun resmi ya untuk di wilayah Indonesia, jadi udah pasti bisa diklaim di service center terdekat daerah kalian. Laptop ini dibanderol dengan harga 6.100.000 sekian untuk storage 256, dan di dalam paket penjualannya kalian bisa dapetin adaptor, buku manual, kartu garansi, unit laptop, dan seperti biasa dapat backpack. Nah, itu dia informasi dan juga fitur-fitur dari Asus VivoBook Go 14 M1404FA. Overall, untuk penggunaan basic kayak social networking atau productivity, VivoBook Go 14 ini memang jawabannya, apalagi di kalangan anak-anak muda. Soalnya desainnya ini trendy dan juga kekinian, padahal harganya masih tergolong ke harga laptop mainstream entry level. Cuma bagi aku pribadi ada satu hal sih yang ngeganjal dari desainnya ini. Di bagian palm rest-nya ini ke bagian keyboard dia dibikin langsung anjlok, nggak dibikin cekung kayak desain biasanya. Jadi kalau laptopnya ditutup mungkin debu-debu bisa masuk ya. Mungkin ini juga inovasi terbaru dari Asus, ya kita nggak tahu juga. Tapi semuanya balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Bye-bye!